Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review bab 4 materi contoh pemecahan masalah. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah struktur data dan algoritma, di mana dosen pengampu Bapak Denny Haris SPD MSI. Sebelum melanjutkan presentasi ini, izinkan saya sebagai penyaji memperkenalkan diri. Nama saya Hotber Parisian Nutagaul dengan NIM 4182-111006. Saya mahasiswa dari kelas Matematika Dikde 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 10 contoh permasalahan, yaitu mulai dari subbab 4.1 sampai subbab 4.10, di mana masalah akses data langsung, permasalahan menjumlahkan deret, permasalahan mengelompokkan data, permasalahan memilih operasi berdasarkan pilihan, permasalahan menghitung nilai rata-rata dan varians, permasalahan stok pada sebuah toko buku, permasalahan pembayaran cicilan, permasalahan penyemprotan tanaman, permasalahan analisis pemain hoki, dan masalah perubahan populasi ikan laut. Masalah akses data langsung, yaitu ketika ada seorang sekretaris yang akan mencari nomor telepon seseorang, dia butuh namanya program yang cepat sederhana tanpa untuk menemukan nomor telepon tanpa harus membuka-buka buku telepon. Andaikan nama orang tersebut ada Anton dengan nomor telepon 0411 324 678, Barul dengan nomor telepon seperti yang tertera di slide, Charles dengan nomor telepon seperti yang tertera di slide. Begitu juga dengan Daud, Endang, Pari, dan Gunarsi, seperti nomor telepon mereka yang tertera di slide. Nah, masalahnya ini kita analisis. Pertama, ketika program dijalankan, maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Artinya, si user memasukkan memasukkan nama atau menginputkan nama. Misalnya yang diinput adalah nama Anton. Kemudian, nama itu atau nama Anton itu akan dipilih pada program perintah if dan else, perintah pemilihan di bagian case, yaitu case-nya kan Anton, Barul, Charles, Daud, Endang, Pari, Gunarsi. Ketika nama Anton ada, ternyata nama Anton kan ada di case nama, yaitu Anton dengan nomor telepon, maka program akan menampilkan nomor telepon dari si Anton, yaitu 0411 324 678. Tetapi ketika nomor telepon tidak ada, maka program akan menampilkan nama tersebut tidak ada. Misalnya di dalam case ini kan case Anton, Barul, Charles sampai Gunarsi. Nah, misalnya Hotber kan di dalam case ini tidak ada. Nah, ketika kita inputkan Hotber untuk analisis pertama kita, maka datanya ini si nama Hotber tadi akan dilakukan pemilihan berdasarkan perintah if dan else pada kasus case nama. Ternyata dalam case nama Hotber tidak ada, maka program akan menampilkan nama tersebut tidak ada. Untuk lebih memahami bagaimana masalah akses data ini, kita masuk ke notasi algoritma. Nama programnya yaitu algoritma buku telepon, di mana keterangan kasus kita akan mencari nomor telepon seseorang. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan variabelnya, atau kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabel nama, nomor telepon, yaitu kan dengan tipe data string. Nah, nama ini kan sebagai input dan nomor telepon sebagai output yang kita butuhkan. Nah, setelah kita deklarasikan variabelnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu rincian langkah atau notasi algoritma. Ketikkan namanya, kemudian program akan membaca nama yang kita ketikkan pada case nama pemilihan ini. Kemudian dia akan keluar ketika ada nama yang kita ketikkan dalam case nama pemilihan. Kemudian dia akan menampilkan nomor teleponnya. Misalnya si Anton. Kita ketikkan nama di sini Anton. Kemudian komputer akan membaca nama Anton pada case nama Anton, yaitu pada urutan pemilihan if. Anton ternyata ada nomor telepon dengan 0411 324 678. Maka program akan langsung keluar ke perintah encase, kemudian dia menampilkan nomor telepon Anton, yaitu 0411 324 678. Contoh ketika dia delpat atau nama tersebut tidak ada, maka contohnya Hotber. Di sini kan di case nama Hotber tidak ada.
Nah, kita ketikkan hotbar, maka komputer akan membaca tetap hotbar. Kemudian pada rentetan pemilihan cache nama, ternyata nama hotbar tidak ada, maka dengan perintah default, nomor telepon dengan nama tersebut tidak ada. Maka dia langsung keluar dan muncul tampilan bahwa nama tersebut tidak ada. Masalah menjumlahkan deret. Diberikan sebuah masalah, yaitu buatlah sebuah algoritma menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S-nya sama dengan 1 kurang setengah ditambah 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/8 dikurang 1/10 ditambah 1/12 dikurang 1/14 tambah seterusnya. Nah, masalah yang diberikan ini kita analisis. Pertama, ketika dijalankan, maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku ke N. Kemudian, bila diperhatikan tanda berselang-seling, yaitu ganjil, 1 ini kan dia positif. Nah, kemudian kalau dia 1 positif, kemudian dia bilang genap dia bernilai negatif. Positif, 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 positif. Nah, kemudian kalau genapnya kan negatif, 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 dia tandanya berselang-seling berdasarkan analisis masalah ini. Ketiga, nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan setengah sesuai dengan posisi mula-mula. Ini kan yang setengah. Nah, dikalikan setengah per 2/2 kan 4, jadi 1/4. Ini juga gitu, setengah 2/3 1/8 dan seterusnya. Untuk lebih mudah memahami permasalahan ini, kita masuk ke bahasa pemrograman algoritmanya. Nama programnya jumlah deret, yaitu dengan keterangan kasus akan menjumlahkan deret bersuku n. Seperti biasa, kita definisikan dulu variabelnya atau kita deklarasikan variabelnya. Variabel n, variabel caca sama variabel k itu dengan tipe data integer. Variabel S dengan tipe data real. Setelah kita definisikan variabelnya, kita masuk ke rincian langkah atau notasi algoritma. Masukkan berapa banyak sukunya, banyak suku, maka program akan dibaca banyak suku yang kita masukkan. Kemudian X-nya diinisiasikan sebagai 1, variabel si caca diinisiasikan sebagai 1, K diinisiasikan sebagai 0. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah pengulangan, yaitu while do. Saat cacanya lebih kecil sama dengan n, maka caca akan diinisiasikan menjadi nilainya bertambah tingkat 1, yaitu caca tambah 1, artinya tambah tingkat 1. Kemudian K sama dengan K tambah 2, artinya nilai K kita bertambah tingkat 2, yaitu tambah 2. Jika caca dibagi mod 2 sama dengan 0, maka S sama dengan S kurang 1/K. Ketika ini dia memenuhi, maka langsung dia ke end if and while, langsung keluar. Tetapi ketika dia tidak memenuhi, maka dia masuk ke perintah else, yaitu S sama dengan S tambah 1/K. Kemudian kita akhiri perintah if dengan end if. Setelah itu kita akhiri perintah pengulangan while do tadi dengan and while, maka program akan menampilkan jumlah deret di mana X variabel bertipe data real. Permasalahan mengelompokkan data. Andaikan di keyboard dimasukkan n sebuah data, maka kita akan mengelompokkannya ke dalam kelompok bilangan genap dan kelompok bilangan ganjil. Nah, di sini yang menjadi outputnya adalah jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap. Analisis yang pertama kita lakukan, berapa banyak data yang harus diketahui terlebih dahulu dari n. Kemudian kita lakukan perulangan sebanyak n kali untuk meminta data. Setelah diminta, kita periksa data itu apakah termasuk ganjil atau genap, dan kemudian dijumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Maka
Ketiga, tampil hasil penjumlahan sebagai dari outputnya. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke algoritmanya. Itu nama programnya itu algoritma ganjil genap, di mana keterangan kasusnya kita akan mengelompokkan data dalam bentuk penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Langkah pertama yang kita lakukan adalah deklarasikan dulu variabelnya atau definisikan variabelnya. Nah, di sini kan variabelnya variabel cacah, n, angka genap sama variabel ganjil adalah tipe data yang integer. Kemudian setelah kita deklarasikan, kita deskripsikan atau kita tulis notasi algoritmanya. Berapa banyak bilangan? Kemudian program akan membaca banyaknya bilangan yang kita masukkan. Cacah diinisiasi sebagai 1, genap diinisiasi sebagai 0, ganjil diinisiasi sebagai 0. Kemudian kita jalankan dengan perintah perulangan repeat until. Maka repeat, masukkan bilangan ke cacah, bilangan ke dari variabel cacah, maka dia akan membaca angka tersebut. Jika angka mod 2 itu angka mod 2 sama dengan 0, angka yang kita masukkan di mod 2 itu sama dengan 0, maka dia adalah bilangan genap yang sama, genap di mana genap ditambah angka. Nah, ketika di if then ini tidak memenuhi, maka dia masuk ke perintah else, yaitu ganjil sama dengan ganjil ditambah angka. Kita akhiri perintah if dengan end if. Kemudian kita inisiasi cacah sama dengan cacah tambah 1. Kita inisiasi nilai bertingkat 1. Kemudian until repeat, maka akhiri dengan until, di mana cacahnya sampai lebih kecil, lebih besar sama dengan n, sampai cacah itu nilai cacah variabel cacah lebih besar dari n. Maka program akan menampilkan jumlah bilangan ganjil, di mana ganjil adalah variabel tipe datanya adalah integer. Kemudian program akan menampilkan jumlah bilangan genap untuk bilangan genap dengan tipe data integer juga. Masalah memilih operasi berdasarkan pilihan. Di sini nanti kita pada sebuah menu kita akan dikasih dua pilihan. Kita akan mengulang yaitu dengan memilih ya atau huruf kapital dengan notasi huruf kapital Y, kemudian atau kita berhenti dengan memilih tidak, yaitu dengan notasi T. Untuk lebih memahaminya, kita diberi dua bilangan yang dapat dipilih melalui satu menu sebagai berikut. Nah, ada dua bilangan yang diberi kepada kita. Kita harus pilih dulu jenis operasinya. Apakah kita akan menggunakan operasi penjumlahan, apakah kita akan menggunakan operasi pengurangan, apakah kita menggunakan pembagian, perkalian. Nah, kedua berikutnya, masukkan angka 1. Misalnya angka pertama yang kita input itu adalah 3. Masukkan angka 2. Angka kedua yang kita input adalah 4. Maka hasilnya nanti 3 tambah 4. Kemudian kita setelah itu akan muncul tampilan apakah Anda akan mengulang. Kalau mengulang, pilih Y, ketikkan Y. Kalau dia berhenti, maka pilih T. Untuk memahami bagaimana masalah operasi terhadap dua bilangan ini dikonstruksikan di algoritma, kita masuk ke struktur algoritma. Contoh operasi pemilihan. Nama programnya menu program, di mana kita akan memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Langkah pertama yang kita lakukan, deklarasikan variabelnya atau deklarasikan variabelnya, yaitu definisikan variabelnya, di mana variabel angka 1, variabel angka 2 sama hasil bertipe data real. Kemudian variabel pilihan dan ulangan itu bertipe data char. Setelah kita deklarasikan, kita deskripsikan atau kita buat notasi algoritmanya. Nah, ulang diinisiasikan sebagai Y. While, maka kita pakai perintah perulangan while do. While yaitu perulangan, yaitu ulang sama dengan Y atau ulang sama dengan Y dilaksanakan, maka kita ketikkan operasi yang akan diinginkan. Misalnya kita menggunakan penjumlahan, ketikkan jenis operasinya. Kemudian komputer atau program akan
membaca jenis operasi yang kita masukkan, jenis operasi pilihan yang kita masukkan. Kemudian kita masukkan angkanya. Misalnya angka yang pertama itu angka 3, maka program akan membaca angka 3. Masukkan angka kedua, artinya kita masukkan angka kedua, misalnya kita input angka 4, maka komputer akan membaca angka kedua yang kita masukkan, yaitu angka 4. Nah, pada case pemilihan kita pilih jenis operasinya. Kalau dia operasi penjumlahan, hasilnya itu sama dengan angka pertama ditambah angka kedua. Tadi kan 3, 4 angkanya misalnya, maka 3 tambah 4. Kalau dia pengurangan, operasi pengurangan, pilihannya jenis operasinya pengurangan, maka angka 1 dikurang angka 2. Kalau dia operasi pembagian, if atau jika angka kedua adalah 0, maka komputer akan menampilkan hasil tak terhingga. Bilangan apapun yang dibagi 0 kan, hasilnya tak hingga. Misalnya tadi 3, 4, kita ganti jadi yang angka keduanya sebagai 0. 3 dibagi 0, hasilnya tak berhingga. Karena tidak memenuhi, ketika tidak memenuhi di perintah ini, maka dia masuk ke perintah else. Hasil sama dengan angka 1 dibagi angka kedua yang kita masukkan. Tadi kan kita input angka satunya itu, angka pertama 3, angka kedua adalah 4, maka 3 dibagi 4. Untuk mengakhiri perintah pemilihan if, maka ketikan endif, masukkan endif. Nah, untuk operasi jenis operasi perkalian, hasilnya adalah angka pertama dikali angka kedua. Angka pertama kan 3 kali 4 sama dengan 12. Tetapi ketika operasi yang kita masukkan salah, maka secara default dengan perintah default, program akan menampilkan hasil sama dengan 0. Kemudian dia akan keluar end case untuk mengakhiri program case tadi. Jika angkanya adalah angka kedua bukan 0, maka komputer akan menampilkan hasil dari variabel hasil tadi. Ya tentunya tadi dia akan ditampilkan di sini kan angka pertama 3, 4. Disinilah ditampilkan 12 tadi. Kemudian dia mengakhiri perintah pemilihan if dengan endif. Kemudian program akan menampilkan masih mau coba ya atau tidak. Kita pilih ya atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka kita akan melakukan operasi yang sama lagi dengan mengulang. Komputer akan membacanya sebagai menu perulangan. Kemudian ketika kita tidak, maka komputer akan program akan berhenti dan kita langsung keluar. Masalah menghitung nilai rata-rata dan varians. Andaikan n bilangan biasanya dimasukkan lewat keyboard. Nah, rata-rata dari n bilangan tadi itu rumusnya adalah x1, x2 sampai xn dibagi dengan jumlah data yang kita masukkan, atau sigma x dibagi dengan jumlah data kita. Sedangkan varians itu kan nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan rata-rata. Varians rumusnya sigma x dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan n kurang 1. Maka kita analisis, tetapkan nilai n-nya berapa, kemudian lakukan perulangan mulai dari 1 sampai n kali. Masukkan nilainya, yaitu masukkan x, kemudian jumlahkan x, yaitu x sama dengan s tambah x. Kemudian jumlahkan x kuadrat sama dengan k tambah x kuadrat. Untuk mencari hitung ratanya, maka s dibagi n. Hitungan varians rumusnya adalah k buka kurung k kurang x kuadrat tutup kurung dibagi n tutup kurung dikali n kurang 1. Untuk lebih memahami bagaimana masalah hitungan nilai rata-rata varians ini, kita masuk ke struktur algoritmanya. Nama program algoritmanya nilai rata-rata dan varians, yaitu dengan keterangan atau case-nya kita akan menghitung nilai rata-rata dan varians dari n buah bilangan. Yang pertama kita lakukan adalah definisikan variabelnya atau deklarasikan variabelnya. Variabel n dan variabel i bertipe data integer, variabel s
S, K, rata-rata, dan varians bertipe data real. Nah, rata-rata dan varians inilah yang akan menjadi outputnya, sedangkan X ini adalah input yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan. Setelah kita deklarasikan yang namanya definisi variabel, kita deklarasikan variabelnya, kita masuk ke rincian langkah atau notasi algoritmanya. Ketikkan berapa banyak bilangan, maka program akan membaca banyak bilangan yang kita ketikkan. S diinisiasi dengan 0, kemudian nilai K diinisiasi dengan 0. Untuk program perulangan for to, maka I diinisiasi dengan 1 sampai nilai N. Masukkan bilangan ke 3 misalnya. Dengan I adalah variabel dengan tipe data integer. Maka komputer akan membaca bilangan yang kita masukkan tadi. S sama dengan S tambah X. Nilai K sama dengan K ditambah S kali S. Kemudian kita akhiri perintah perulangan for to ini atau perulangan dengan mengetik N for. Maka rata-rata sama dengan S dibagi N. Kemudian varians rumusnya sama dengan K dikurang S kali S per N tutup kurung dikali N kurang 1 tutup kurung. Maka komputer akan menampilkan rata-rata. Dengan rata-rata adalah tipe datanya real. Kemudian varians, komputer akan program akan menampilkan varians dengan varians bertipe data real juga. Masalah stok pada sebuah toko buku. Ada sebuah toko buku yang pada awal semester selalu dia kewalahan atau kesulitan dalam memprediksi ketika banyak buku yang dijualnya, sedikit yang membeli, dan ketika sedikit buku yang di stok, banyak yang minta buku tersebut disediakan, atau lebih tepatnya memperkirakan pesanan pada sebuah toko. Itu masalah yang akan dibahas. Nah, untuk lebih memahami bagaimana konsep masalah stok pada sebuah toko ini, kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya dapat disusun. Nama programnya itu kan toko buku dengan keterangan kita akan memperkirakan pesanan buku pada toko buku di sebuah kampus. Langkah pertama yang kita lakukan adalah selalu definisikan dulu variabelnya atau deklarasikan variabelnya. Itu kode dengan tipe variabel kode itu dengan tipe data string, kemudian stok jumlah atau jumlah mahasiswa dengan tipe data integer, pesanan dan jumbuk juga tipe data integer. Nah, variabel status, ragam dan indeks itu bertipe data integer juga. Harga, laba dan total adalah tipe data real. Setelah kita definisikan variabelnya, kita masuk ke rincian langkah atau deskripsinya. Kita ketikkan, kita inputkan data berapa macam buku, maka program akan membaca banyaknya macam buku yang kita input. Bedanya read long sama read itu adalah ketika read itu dia akan membaca program masih pada baris kursus yang sama. Sedangkan read long ini akan membaca program yang data yang kita masukkan pada kursor atau tampilan yang baru. Bukan lagi pada baris yang sama, tapi tampilan baris yang baru. Nah, totalnya itu diinisiasi dengan 0. Maka read long kita masukkan kode buku, stok, pesanan, margin, laba. Nah, nanti ini yang kita inputkan ini akan masuk pada kursor pada tampilan baru, bukan berbeda dengan write biasa. Kemudian kita gunakan perintah perulangan for to, maka itu mulai dari 1 sampai banyaknya macam buku yang kita masukkan, yaitu ragam. Maka komputer atau program akan membaca kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, sama harganya. Jika kelasnya sama dengan 1, maka status macamnya adalah 1 biji. Kemudian maka
dia akan masuk ke perintah then. Jumlah buku itu sama dengan 0,85 dikali jumlah mahasiswanya. Round ini kan adalah perintah pembulatan ke bilangan bulat positif. Nggak mungkin kan buku itu 80,53 buah. Nggak mungkin. Jadi dia harus dibulatkan. Makanya ada perintah round ini. Ketika dia tidak memenuhi di sini di 0,85 kali jumlah mahasiswa, maka dia masuk ke perintah else, yaitu jumlah buku itu round 0,60 dikali jumlah mahasiswa. Kemudian kita akhiri perintah pemilihan if tadi dengan end if, atau bisa dengan else if. Ketika statusnya tadi jenisnya 1, maka jumlah buku itu sama dengan 0,40 kali jumlah mahasiswa. Ketika tidak memenuhi di sini, masuk dia ke perintah else. Jumlah buku sama dengan 0,20 kali jumlah mahasiswa. Baru kita akhiri perintah else if dengan end if. Baru kita akhiri perintahnya dengan end if lagi. Pesanan sama dengan, atau pesanan adalah jumlah buku dikurang stok. Nah, jika pesanannya kurang dari 0, maka komputer kita inputkan kode stok berlebihannya, pesanannya berapa, harus dikembalikan berapa. Baru kita akhiri dengan perintah end if untuk mengakhiri perintah pemilihan if tadi. Jika harganya di atas 50.000, maka dia akan masuk ke perintah ini, laba sama dengan jumlah buku dikali 20 dikali harga bukunya. Ketika dia tidak memenuhi di sini, dia masuk ke perintah else lagi. Laba sama dengan jumlah buku dikali 0,25 dikali harganya. Kemudian kita akhiri perintah if tadi untuk harganya lebih besar dari 50 dengan end if. Total sama dengan, totalnya adalah total ditambah laba, total keseluruhan, yaitu total tambah labanya. Kemudian masukkan kode stok, jumlah pesanan sama labanya. Kemudian kita akhiri perintah perulangan for tadi, kan perintah perulangan for to, maka kita akhiri dengan end port. Komputer akan menampilkan total harga dari margin laba berapa kita dapat peroleh keuntungannya, di mana total itu variabel tipe datanya adalah real. Masalah pembayaran cicilan. Dalam sebuah cicilan kan ada beberapa variabel, yaitu total modal yang dipinjamkan, bunga yang pinjaman per tahun, lamanya bulanan dalam tahun, cicilan per bulan. Nah, besaran cicilan ini dapat dihitung dengan rumus cicilan sama dengan modal kali bunga dikali bunga tambah 1 pangkat N per bunga ditambah 1 per N kurang 1. Bunga dihitung per bulan, sehingga kan bunganya pertama kali dihitung per tahun, maka untuk per bulan bunga itu 1/12. Untuk lamanya pinjaman kan per tahun, maka untuk dibuat per bulan maka N kali lamanya per bulan. Untuk lebih memahami bagaimana masalah pembayaran cicilan ini, kita masuk ke algoritmanya. Nama programnya itu cicilan, di mana keterangan case-nya kita akan mencari pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita definisikan dulu variabelnya, atau kita deklarasikan, di mana variabel modal, cicilan, bunga bertipe data real, modal bulanan, bunga bulanan bertipe data real, begitu juga modal tahunan, bunga bulanan tipe data real. Nah, lamanya sama N, lamanya minjam sama N itu bertipe data integer. Setelah kita definisikan variabelnya, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu rincian langkah atau notasi algoritmanya. Masukkan data utama, kita akan memasukkan data utama, maka masukkan modal yang akan dipinjam. Setelah itu komputer akan membaca modal yang dipinjam tadi pada baris kursor yang baru, bukan di bawahnya, bukan pada kursor yang sama. Kemudian masukkan bunga pinjaman per tahun, maka program akan membaca bunga yang kita masukkan. Kemudian inputkan berapa tahun akan dipinjam, maka program akan membaca berapa lama kita melakukan peminjaman.
Kemudian setelah memasukkan data utama, kita akan melakukan yang namanya proses perhitungan. Bunga itu kan tadi dikasih per tahun, untuk bikin per bulan maka bunga dibagi 12. Lamanya kan lama dikali 12 per bulan ya kan. Cicilan itu sama dengan modal kali bunga dikali bunga tambah N pangkat N dibagi bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Maka dia akan menampilkan masukkan pembayaran cicilan setiap bulan dengan cicilan bertipe data real. Kemudian setelah itu kita membuat daftar pembayaran. Masukkan berapa tahun kita membayar, udah berapa bulan, modal terbayar udah berapa, bunga terbayar berapa. Maka dengan perintah perulangan, kita gunakan perintah perulangan for to. Lama tahunnya itu 1 tahun sampai berapa lama kita inginkan. Bunga tahunan diinisiasi sama dengan 0, modal tahunan sama dengan 0. Nah, untuk perulangan bulan pertama sampai bulan ke-12, bunga bulanan itu adalah bunga dikali modal. Modal bulanan itu bernilai cicilan dikurang bunga bulanan. Bunga tahunan itu adalah bunga tahunan ditambah bunga bulanan. Modal tahunan adalah modal tahunan ditambah modal bulanan. Kemudian ketikkan tahun, bulan, modal bulanan sama bunga bulanannya. Modal itu adalah modal dikurang modal bulanannya. Maka kita akhiri perintah import pada pilihan bulan pertama sampai bulan ke-12 yaitu dengan import. Kemudian kita masukkan akhir tahun, kapan kita akan menyelesaikan pembayaran cicilannya, yaitu di mana tahun dengan tipe data integer. Kemudian kita masukkan modal yang terbayar udah berapa, modal tahunannya udah berapa, bunga yang terbayar berapa, kemudian bunga tahunannya berapa. Nah, nanti program akan menampilkan sisa utang modal per modal. Maka kita akhiri perintah for untuk semua kasus dengan import. Masalah penyemprotan tanaman itu ketika ada sebuah perusahaan yang memiliki pesawat akan melakukan penyemprotan tanaman ketika petaninya mau menyewa. Ada 4 tipe biaya sewa yang dikenakan oleh perusahaan itu kepada petani. Yaitu tipe pertama untuk penyemprotan rumput 250.000 per hektar. Kemudian tipe kedua dananya 500.000 per hektar untuk penyemprotan hama belalang. Tipe ketiga penyemprotan kutu hama wereng 750.000 per hektar. Tipe 4 penyemprotan segala jenis hama rumput 1.250.000 per hektar. Untuk memahaminya kita masuk aja langsung ke contoh soal. Itu luas area yang disemprotkan lebih dari 100 hektar, maka petani akan memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu apabila total pembayaran di atas Rp 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Data yang terima perusahaan ini kan ada nama petani, luas lahan, tipe penyemprotan. Nah, nama petani, luas lahan, tipe penyemprotan ini adalah data yang akan kita input, sedangkan biaya yang kita peroleh itu menjadi output dari masalah ini. Berapa petani boleh berkelompok namun diwakili oleh 1 petani. Maka kita bisa bikin notasi algoritmanya, struktur algoritmanya. Nama programnya itu penyemprotan, di mana kita akan menghitung biaya penyemprotan tanaman. Ini yang akan menjadi outputnya. Yang pertama kita lakukan deklarasikan variabelnya, yaitu variabel nama dengan tipe data string, luas dengan tipe data real. Kemudian tipe penyemprotannya kan ada 4 tipe tadi, itu dengan tipe data integral, variabel biaya. Potongan pertama kan ada potongan tadi 15 juga kan, potongan pertama, potongan kedua, jumlah potongan termasuk ke dalam tipe data real. Setelah kita deklarasikan, kita deskripsikan atau kita buat ringkasan langkahnya.
Masukkan data petani. Kita akan memasukkan data petani. Masukkan data petani, maka kemudian nama petaninya siapa, kemudian luas lahannya berapa, maka program akan membaca luas yang kita masukkan, tipe penyemprotannya bagaimana, program akan membaca dengan tipe penyemprotan yang kita inginkan. Kemudian setelah kita masukkan data petani, sekarang kita akan menghitung biaya. Case di mana kasusnya tipenya kan ada 4. Untuk biaya pertama, tipe pertama itu dengan kasus untuk luas per hektarnya 250.000, biaya kedua itu 500.000, biaya ketiga 750.000, biaya tipe keempat itu adalah 1.250.000. Nah, untuk tipe penyemprotan yang salah akan dilakukan pengulangan dengan perintah delp out kemudian exits. Kemudian kita akhiri perintah case ini dengan membuat end case. Setelah kita menghitung biaya, kita akan menghitung yang namanya menghitung potongan. Jika luasnya lebih dari 100 hektar, maka potongan pertama yang diperoleh adalah 0,1 dikali biaya tipe penyemprotannya. Tapi ketika ini tidak memenuhi, maka dia masuk ke perintah else, potongannya itu sama dengan 0. Kemudian kita akhiri perintah perulangan if untuk luasnya lebih dari 100 hektar, yaitu end if. Kemudian biayanya itu kan sama dengan biaya dikurang potongan biaya semua, sama dengan biaya awal dikurang potongan. Selanjutnya, jika biayanya itu lebih besar dari 1.500.000, maka potongan kedua yang diperoleh adalah 0,1 dikali biaya dikurang 1.500.000. Ketika dia tidak memenuhi di sini perintah ini, maka dia masuk ke perintah else. Potongan pertama sama dengan 0. Kemudian perintah perulangan if ini kita akhiri dengan end if. Biaya sama dengan biaya dikurang potongan kedua. Jumlah potongan adalah potongan pertama dikurang potongan kedua. Setelah kita berbicara tentang menghitung potongan, sekarang kita akan menampilkan hasil. Maka program akan menampilkan saudara atas nama ini mendapat potongan segini, jumlah potongan ini, dan harus membayar biaya segini. Dan dengan biaya adalah variabel dengan tipe data real. Analisis pemain hoki. Masalahnya ketika kita ingin diberikan sebuah data tentang pemain hoki. Nama pertama itu data yang kita dikasih, nama pemain, umurnya, tinggi badan, berat badan, skor musim tandingnya yang lalu, asis musim lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Langkah kedua itu nilai setiap elemen pemain dihitung. Nilainya adalah skor buka kurung skor ditambah asis ditambah penalti bagi 4 ditambah buka kurung tinggi ditambah berat tutup kurung bagi 5 kurang umur tutup kurung kali faktor liga. Nah, contohnya masalah yang seperti ini. Buat algoritma yang akan membaca 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar pemain ini, kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Nah, outputnya adalah jumlah datanya yang dikasih tahu sama nama pemainnya, umurnya, tinggi badannya, skor musim tandingnya, asis musim lalu, penalti itu, dan faktor liga adalah input yang kita masukkan datanya. Sedangkan output yang kita harapkan adalah nilai tertinggi di akhir daftar. Contoh analisis hoki ini, nama programnya itu nilai pemain, dimana pada case ini kita akan menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Langkah pertama yang kita lakukan adalah definisikan variabelnya, dimana variabel nama max itu tipe data string, umur, skor, asis, penalti, and index itu tipe data integer, tinggi badan, berat badan tipe datanya real, nilai faktor sama max itu tipe data faktor max itu tipe datanya real. Setelah kita definisikan, kita deklarasikan variabelnya. Kita lakukan rincian langkah atau deskripsi algoritmanya. Yang kita lakukan pertama, memproses data pemain. Kita inisiasi n sama dengan 20, maksimalnya sama dengan 0.
Kemudian kita gunakan perintah perulangan for to. For dimana 1 sampai sebanyak n, yaitu 20 tadi kan. Setelah itu baca data awal pemain. Kita ketika masukkan data pemain ke ini dengan IDX adalah variabel dengan tipe data integer. Kemudian kan masukkan nama pemainnya, maka program akan membaca nama pemain tersebut. Misalnya kita masukkan data ke 3, nama pemainnya Hotber, maka program akan baca nama Hotber itu. Nah, masukkan umurnya 18, maka program akan membaca umurnya adalah 18. Kemudian masukkan tinggi badannya, program akan membaca tinggi badan. Pada kursus tampilan baru, yaitu tinggi badannya 162, maka program akan membacanya sebagai 162. Kemudian masukkan, kita inputkan berat dalam kilogram, berat badannya, maka program akan membaca berat badan yang kita masukkan tadi, yaitu misalnya 40, maka program membaca data input 40 tadi. Kemudian kita masukkan skornya, kita input, maka program membaca input skor yang kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan asisnya, maka program akan membaca nilai asis yang kita masukkan. Kemudian kita masukkan jumlah penaltinya, maka program akan membaca jumlah penalti yang kita input. Setelah itu kita masukkan faktor liganya. Kita ketikkan, kita inputkan faktor liganya, maka program membaca faktor liga tadi sebagai skor. Kemudian menghitung nilai. Nilainya kan rumusnya itu adalah skor ditambah asis, buka kurung, skor tambah asis tambah penalti bagi 4, tambah tinggi ditambah berat, tutup kurung bagi 5, kurang umur, kali faktor liga. Nah, kemudian kita mencari nilai tertinggi. If jika nilai tertinggi nilai lebih besar dari max, maka nilai maksimal adalah nilainya, maka nama tersebut akan ditampilkan sebagai nilai yang memiliki nilai terbesar. Kemudian kita akhiri dengan perintah endif. Kemudian maka akan ditampilkan nama dengan umur tinggi, berat badan, berapa jumlah asisnya, kemudian berapa jumlah penaltinya, faktor liganya sama nilai. Kemudian kita akhiri perintah tadi kan perulangan for to, maka kita akhiri dengan end for. Maka program akan menampilkan nilai tertingginya berapa, pemain dengan nilai tertinggi itu siapa. Masalah perubahan populasi ikan laut. Ini pada database kementerian pada akhir tahun volume ikan tertentu berhasil ditangkap menurun, yaitu 30%. Nah, susun sebuah algoritma yang meminta data dari base berupa nama, jenis ikan, volume tangkap akhir tahun, volume tangkap tahun ini. Nah, nama, jenis ikan, volume tangkap akhir tahun sampai volume tangkap ini kan adalah data yang akan kita inputkan, dan outputnya adalah perubahan populasi ikan yang menjadi outputnya. Perubahan itu rumusnya volume tahun ini dikurang volume tahun lalu dibagi volume tahun lalu. Untuk lebih memahami bagaimana masalah perubahan populasi ikan ini, kita masuk ke algoritmanya saja. Nama programnya algoritma populasi ikan. Kita akan mencari atau menghitung perubahan populasi ikan. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita deklarasikan variabelnya, kita definisikan variabelnya. Variabel nama ikan itu adalah tipe data string, volume tahun ini, volume tahun lalu itu tipe datanya integer, perubahan itu tipe datanya real. Kemudian variabel n sama indeks itu tipe data integer. Setelah kita deklarasikan variabelnya, kita eksekusi dengan deskripsi. Andaikan ada 50 macam ikan yang akan kita awasi, maka kita inisiasikan nilai n adalah 50. Indeks-nya diinisiasikan dengan 1. Maka kita akan menggunakan perintah perulangan while do, yaitu dari 1 sampai n, di mana indeks lebih kecil sama dengan n. Masukkan data ke berapa ikannya, misalnya data macam ikan ke 10 gitu. Maka program akan membaca nama ikan, volume tahun, dan tahun lalunya. Kemudian kita hitung perubahan volume,
Perubahan itu adalah rumusnya volume tahun ini dikurang volume tahun lalu dibagi dengan volume tahun lalu. Setelah itu kita lakukan perintah pemilihan. Jika perubahan itu lebih besar dari 0,5, maka kita akan memasukkan indeks nama ikannya sama perubahan dikali 100%. Ketika ini tidak memenuhi, dia masuk ke perintah else if -1 dikali perubahan lebih besar dari 0,3. Kemudian dia akan menampilkan nama ikan dengan perubahan itu. Kemudian else right, ketika dia tidak memenuhi dia masuk ke else right, perintah else right, itu mengetikkan indeks nama ikan perubahan dikali 100%. Kemudian diakhiri dengan perintah end if karena dia akan menggunakan pemilihan if. Baru kita pilih dengan end if. Indeks itu kita inisiasi dengan indeks bertingkat 1. Indeks sama dengan IDX tambah 1. Kemudian kita akhiri dengan end while. Karena kan perintah perulangan yang kita gunakan while do. Sekian hasil review saya materi bab 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.